Presiden Prabowo Subianto, Presiden akan hadir jam 8.00 pagi, dan patut dicatat, saya tadi meminta kepada Seknek seluruh Presiden Konfederasi Buruh duduk bersama Presiden di panggung utama. Tepuk tangan buat teman-teman buruh, tidak ada perbedaan. Jadi seluruh Presiden Konfederasi duduk bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di panggung utama di tengah, dan disetujui oleh Seknek barusan. Yang berikutnya, masa buruh akan masuk, total pintu akan dibuka jam 5.30 pagi. 5.30 sudah dibuka, ada 2 pintu masuk, ditambah 1 saya minta, nanti tidak dapat saya sampaikan karena sangat itu kerahasiaan acara. Karena ada berita tadi, kami mengkhawatirkan adanya penyusupan, dan kami pastikan setelah Komisi Pers kami akan melakukan rapat terbatas dengan seluruh pimpinan buruh. Kami akan bertindak tegas kepada pihak-pihak yang mencoba mengotori pelayan media. Jadi jangan coba-coba, kami akan melawan. Dan kalau ada yang memprovokasi, satuan tugas khusus kami dari buruh, ada Bapor, ada Lem, ada SPKM, semua ada KSPM, Brigade, dan semua teman-teman yang bertugas akan mengamankan dan menyerahkan pada petugas kepolisian. Jumlah massa terkonfirmasi 400.000, jadi dari buruh 211.000, dan ada juga teman-teman ojek online akan bergabung karena Bapak Presiden akan menyampaikan kejutan besok. Kejutannya apa? Biarlah Bapak Presiden akan menyampaikan ada hubungan kaitan ojek online, ada ratifikasi ILO, dan ada beberapa kebijakan yang akan beliau sampaikan untuk kesejahteraan buruh Indonesia. Jadi besok Presiden akan menyampaikan langsung, saya tidak dapat melalui beliau. Setelah itu Indonesia Raya, seperti saya sampaikan kemarin. Setelah Indonesia Raya, lalu pidato daripada Presiden Konfederasi, lalu pidato dari Presiden Republik Indonesia, ditutup seluruh Presiden Konfederasi. Kalau tahun lalu hanya ada 4 presiden berdiri bersama Presiden, saya meminta kepada Pak Prabowo, seluruh pimpinan Konfederasi berdiri bersama Presiden di panggung utama. Jadi kita tunjukkan persatuan-kesatuan kita. Setelah Presiden pidato, Bapak Prabowo akan mengajak seluruh Presiden Konfederasi dan pimpinan Konfederasi yang hadir di panggung utama untuk maju bersama beliau, akan menyanyikan lagu perjuangan Internasionale. Jadi Internasionale akan dinyanyikan. Setelah itu juga ada lagu-lagu kebangsaan. Setelah itu teman-teman sekalian, kita memasuki sholat Jumat. Panitia kami sudah menyiapkan 5 tempat lengkap dengan wudhu dan sebagainya untuk bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat, dan akan dipimpin oleh salah tokoh nasional menjadi imam dan khotib. Setelah sholat Jumat acara dilanjutkan kembali. Perkiraan acara akan selesai jam 17.00 karena Bapak Presiden mulai hari ini saya akan mengirimkan kepada seluruh pimpinan buruh di sini, teman-teman, hadiah Presiden berupa kaos desain beliau langsung, sudah jadi tadi malam, dan hari ini saya akan distribusikan ke seluruh pimpinan konfederasi dan federasi yang hadir pada Mede untuk semua menggunakan hadiah dari Presiden. Jadi ada 2 hadiah dari Presiden berupa kaos dan payung yang betul-betul didesain oleh beliau sendiri sejak bulan Maret. Jadi saya ulangi lagi teman-teman yang kembali tidak mengikuti Komisi Pers, desain kaos Mede, saya bersama Pak Prabowo berdua berdiskusi selama hampir 2 bulan. Desain langsung dari beliau, soal warna, soal tulisan, soal sebagainya, beliau sendiri, dan akhirnya dicetak. Tadi malam saya terima. Lalu payung, ada payung juga yang kenapa? Presiden memiliki pengalaman tahun lalu melihat buruh begitu kepanasan. Jadi diutamakan untuk buruh-buruh wanita yang mendapatkan payung. Untuk laki-laki karena sudah gagah masih kuat tidak pakai payung. Jadi begitu tulis tadi ya. Jadi buruh wanita kita utamakan, Bu Nadir. Jadi setelah itu Presiden masih juga akan memberikan hadiah khusus untuk buruh. Jadi nanti seluruh buruh yang hadir tanpa terkecuali akan mendapatkan hadiah khusus. Setelah sholat Jumat akan dibagikan oleh panitia Mede. Tema Mede tahun 2026, solidaritas tanpa batas, tanpa sekat, tanpa perbedaan, dan berjuang bersama untuk kesejahteraan buruh Indonesia yang berkeadilan. Oh panjang.
nyiptainnya 1 malam penuh. Butuh istiqoroh. Ya saya ulang lagi ya, solidaritas tanpa batas, tanpa sekat, tanpa perbedaan, dan berjuang bersama untuk kesejahteraan buruh Indonesia yang berkeadilan. Jadi sejahtera tapi gak adil percuma, jadi sejahtera dengan keadilan. Teman-teman sekalian, acara diperkirakan akan selesai lebih mungkin jam 17.00 karena ada pembagian hadiah, bukan hadiah lah, mungkin ada sayang presiden dari presiden untuk buruh. Dan saya tegaskan, biaya May Day tahun ini tidak menggunakan APBN kementerian manapun. Tidak ada dana negara dipakai sepeser pun, saya tahu persis. Tidak ada baik kaos, payung dari presiden, pendirian panggung, konsumsi, semuanya itu berdasarkan dari tangan-tangan baik yang sayang pada gerakan buruh Indonesia. Jadi tidak ada dana Kemenaker, dana Menko Perekonomian atau dana apapun, teman-teman sekalian. Jadi secure 100% itu merupakan dana dari tangan-tangan orang yang baik yang sayang pada gerakan buruh. Jadi jangan khawatir, ada beberapa pertanyaan dari media tadi pagi, Bung Andi ini habisnya berapa banyak? Karena ratusan ribu, lalu ada hadiah sembako, ada segala macam. Saya pastikan nol dan APBN yang dipakai untuk acara media besok. Jadi teman-teman sekalian, nanti dilanjutkan seluruh teman-teman silakan bicara. Saya sebagai awalan saja. Jadi rencananya jam 5.30 lalu seluruh satuan tugas akan bersama-sama untuk bertugas mengamankan, dibantu oleh pihak Pas Pampres dan juga kepolisian. Dan kami menghimbau kepada seluruh pimpinan Konfederasi Buruh untuk para buruh yang masuk area dekat dengan presiden tidak membawa tas karena akan memperlambat pemeriksaan. Kita sadari itu diperiksa kalau 400 ribu orang, satu orang 1 menit, selesainya jam 10 malam. Jadi mudah-mudahan teman-teman tasnya ditinggal di bis, nanti teknisnya akan dibicarakan setelah Komisi Pers. Kita akan rapat singkat lebih lanjut. Silakan Bung Arief lalu lanjut ke sana, lanjut ke kiri untuk menyampaikan apa usulannya, apa gambarannya. Jadi siapa pimpinan PD seluruhnya. Jadi saya menyampaikan seluruhnya pimpinan. Jadi tidak ada bos dalam media, semuanya bekerja, berjuang, dan semoga media ini sangat luar biasa teman-teman. Aturan outsourcing sebentar lagi diumumkan, insya Allah sebelum media. Satgas PHK insya Allah sebelum media. Satgas PHK akan diumumkan pemerintah dalam waktu sangat cepat. Mudah-mudahan hari ini atau besok sudah diumumkan karena Kepres sudah disiapkan, tinggal menunggu pengumuman. Jadi Satgas PHK bukan hanya mengurus PHK teman-teman, Satgas PHK dan peningkatan kesejahteraan buruh Indonesia. Jadi lembaganya sangat kuat sekali. Silakan Bung Arief lanjut ke kanan dan lanjut ke kiri. Mangga Bung Arief. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.